Ini adalah part ke-49 membaca buku Unlimited Power, Kuasa Tak Terbatas, halaman 334. Bab 17, memantapkan diri dalam sukses. Perbuatlah sebisa Anda dengan apa yang Anda miliki, dimanapun Anda berada. Theodore Roosevelt. Ada orang, saya salah satunya, Anda mungkin juga salah satunya, yang terharu setiap kali melihat bendera negara Anda. Sungguh reaksi yang aneh kalau Anda merenungkannya secara analitis. Toh bendera itu kan hanyalah selembar kain dengan pola dekoratif warna-warni. Tidak ada yang secara hakiki ajaib tentang bendera itu. Tetapi tentu penafsiran seperti itu tidak menangkap keseluruhan maksudnya. Memang bendera itu hanyalah selembar kain, tetapi di saat yang sama bendera itu juga mewakili segala kebajikan dan karakteristik bangsa kita. Jadi ketika seorang melihat sebuah bendera, ia juga melihat lambang bergema yang besar kuasanya dari segala yang dijunjung bangsa kita. Sebuah bendera seperti tak terhitung banyaknya hal lain di lingkungan kita adalah ibarat sauh stimuli sensorik yang dikaitkan dengan beberapa kondisi yang spesifik. Sebuah sauh bisa menjadi sebuah kata atau sebuah ungkapan atau sebuah sentuhan atau sebuah objek. Sauh itu bisa sesuatu yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, kita kecap, kita baui. Sauh itu besar kuasanya karena seketika bisa mengakses kondisi-kondisi yang besar kuasanya. Itulah yang terjadi ketika Anda melihat sebuah bendera. Anda langsung mengalami emosi-emosi dan sensasi-sensasi mengagumkan yang mewakili bagaimana perasaan Anda tentang sebuah bangsa secara keseluruhan. Karena perasaan-perasaan ini telah dikaitkan dengan atau diasosiasikan dengan kain bermotif warna khusus ini. Dunia kita penuh dengan sauh, ada yang mendalam, ada juga yang sepele. Kalau saya mengatakan kepada Anda, Winston rasanya nikmat seperti titik-titik, kemungkinan besar Anda otomatis akan menanggapinya dengan sebagaimana seharusnya rokok. Kalau saya bertanya bagaimanakah Anda mengeja relief kegelaran, kebanyakan orang akan mengeja ROLAIDS. Anda mungkin menganggap semua rokok itu pahit rasanya. Anda mungkin tahu bahwa relief itu dieja relief. Tetapi iklan telah demikian efektif sehingga telah menanamkan respon di dalam benak Anda seperti sauh walaupun Anda tidak mempercayainya. Respon serupa selalu terjadi. Anda bisa melihat orang dan langsung memasuki kondisi tertentu, entah baik entah buruk, tergantung kepada perasaan yang telah Anda asosiasikan dengan mereka. Anda bisa mendengar sebuah lagu dan langsung mengalami perubahan kondisi. Semuanya adalah akibat sauh-sauh yang sangat besar kuasanya itu. Bagian buku ini diakhiri dengan bab tentang sauh. Ini bukannya tanpa alasan. Memantapkan seperti dengan sauh adalah cara untuk menjadikan suatu pengalaman permanen. Kita bisa mengubah representasi internal kita atau fisiologi kita dalam sekejap dan menghasilkan hasil-hasil baru, dan perubahan-perubahan tersebut membutuhkan pikiran sadar. Tetapi dengan memantapkan seperti dengan sauh ini, Anda bisa menciptakan mekanisme pemicu yang konsisten yang akan otomatis membuat Anda menciptakan kondisi yang Anda inginkan dalam situasi apapun tanpa harus memikirkannya. Ketika Anda memantapkan sesuatu seperti dengan sauh dengan cukup efektif, ia akan ada di sana setiap kali Anda menginginkannya. Sejauh ini Anda telah mempelajari pelajaran-pelajaran dan teknik-teknik berharga dalam buku ini. Memantapkan seperti dengan sauh inilah teknik yang paling efektif untuk secara konstruktif menyalurkan reaksi-reaksi bawah sadar kita yang besar kuasanya itu sehingga selalu siap dipakai. Bacalah kutipan di awal bab ini. Kita semua berusaha melakukan yang terbaik dengan apa yang kita miliki. Kita semua berusaha memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada dengan sebaik-baiknya. Memantapkan seperti dengan sauh ini adalah cara untuk memastikan agar kita selalu mempunyai akses terhadap sumber-sumber daya kita yang terbesar. Inilah cara untuk memastikan kita selalu mempunyai apa yang kita butuhkan.
Kita terus-menerus memantapkan seperti dengan saw, malah tidak mungkin kita tidak melakukannya. Segala upaya memantapkan seperti dengan saw itu adalah asosiasi yang diciptakan tentang pikiran, ide, perasaan, atau kondisi dengan stimuli yang spesifik. Anda ingat Dr. Ivan Pavlov? Pavlov mengambil anjing-anjing lapar dan meletakkan daging di mana mereka bisa membauinya dan melihatnya tetapi tidak dapat menjangkaunya. Daging ini menjadi stimuli yang sangat kuat bagi perasaan lapar anjing itu. Segeralah air liur mereka keluar. Sementara mereka dalam kondisi seperti itu, Pavlov secara konsisten menyembunyikan lonceng seolah-olah daging itu sendiri berada di depan mereka. Ia telah menciptakan kaitan neurologis antara suara lonceng dengan kondisi lapar atau berliur tersebut. Semenjak itu ia tinggal membunyikan lonceng, maka anjing-anjing itu akan betul-betul berliur. Kita pun hidup di dunia stimuli atau respon di mana sebagian besar perilaku manusia terdiri dari respon-respon bawah sadar yang telah diprogramkan. Umpamanya banyak orang yang tertekan itu langsung mengambil rokok, alkohol, atau sesuatu yang untuk dihirup. Mereka tidak lagi mikir. Mereka ibarat anjing Pavlov tersebut. Sesungguhnya banyak orang ini yang ingin mengubah perilaku mereka. Mereka merasa perilaku mereka itu di bawah sadar dan tak terkendali. Kuncinya adalah menjadi sadar akan prosesnya sehingga kalau saw-saw itu tidak mendukung Anda bisa menghilangkannya dan menggantikannya dengan kaitan stimuli atau respon yang baru yang otomatis menempatkan Anda dalam kondisi yang Anda inginkan. Jadi bagaimanakah saw-saw itu tercipta? Setiap kali seseorang berada dalam kondisi intensif di mana pikiran dan tubuhnya sangat kuat terlibat dan suatu stimuli yang spesifik secara konsisten dan berbarengan diberikan kepada puncak kondisi tersebut. Stimuli dan kondisinya menjadi terkait secara neurologis, maka setiap kali stimulinya diberikan kondisi intensif itu otomatis muncul. Kita nyanyikan lagu kebangsaan, kita ciptakan perasaan tertentu dalam tubuh kita, dan kita pandang bendera kita ucapkan janji setia dan kita pandang bendera kita. Lama-kelamaan hanya dengan memandang bendera kita itu sudah otomatis memicu perasaan-perasaan tersebut. Tetapi tidak semua saw itu merupakan asosiasi positif. Ada saw yang tidak menyenangkan atau lebih parah lagi. Setelah Anda ditilang karena ngebut, Anda akan merasa tidak enak setiap kali Anda melewati pojok jalan yang sama. Bagaimanakah perasaan Anda ketika melihat lampu merah berkedip-kedip di spion belakang Anda? Apakah itu seketika dan otomatis mengubah kondisi Anda? Salah satu hal yang mempengaruhi kuasa saw adalah intensitas kondisi semulanya. Terkadang orang mengalami pengalaman tidak menyenangkan yang sedemikian intensif seperti bertengkar dengan pasangan atau bos sehingga semenjak itu setiap kali mereka melihat wajah orang yang bersangkutan mereka langsung merasa marah dalam hati, dan semenjak itu hubungan mereka atau jabatannya tidak lagi menyenangkan. Kalau Anda mempunyai saw negatif seperti itu, bab ini akan mengajari Anda bagaimana caranya menggantikannya dengan saw-saw yang positif. Anda tidak perlu mengingatkan diri sendiri, itu akan terjadi otomatis. Banyak saw yang menyenangkan. Anda asosiasikan lagu Beatles tertentu dengan musim panas yang mengagumkan. Dan seumur hidup Anda, setiap kali Anda mendengarkan lagu tersebut, Anda akan teringat akan saat itu. Anda akhiri kencan yang sempurna dengan berbagai kue apel dengan es krim coklat. Dan semenjak itu, itulah hidangan pencuci mulut kesukaan Anda. Anda tidak lagi memikirkannya seperti halnya anjing-anjing Pavlov tersebut, tetapi setiap harinya Anda mempunyai pengalaman-pengalaman yang mengondisikan Anda untuk menanggapinya dengan cara tertentu. Kebanyakan orang memantapkan seperti dengan saw itu secara sembarangan. Kita dibombardir dengan pesan-pesan dari televisi, radio, dan kehidupan sehari-hari. Ada yang menjadi saw, ada juga yang tidak. Banyak yang tergantung kepada kebetulan belaka. Kalau Anda berada dalam kondisi yang berkuasa, entah baik entah buruk, ketika Anda berhubungan dengan stimuli tertentu, kemungkinan besar itu akan menjadi saw Anda. Konsistensi suatu stimuli adalah kaitan yang ampuh atau alat memantapkan seperti dengan saw. Kalau Anda mendengarkan sesuatu cukup sering seperti slogan iklan, ada kemungkinan besar itu menjadi tertanam dalam sistem syaraf Anda.
Kabar baiknya adalah bahwa Anda bisa belajar mengendalikan proses penanaman tersebut sehingga Anda bisa menanamkan saus-saus yang positif dan membuang yang negatif. Sepanjang sejarah, pemimpin-pemimpin sukses telah mengetahui bagaimana caranya memanfaatkan saus-saus kebudayaan di sekeliling mereka. Ketika seorang politikus membungkus dirinya dalam bendera, ia berusaha memanfaatkan segala keajaiban saus yang ampuh tersebut. Ia berusaha mengkaitkannya dengan dirinya dengan segala emosi positif yang telah dikaitkan dengan bendera tersebut. Kalau dilakukan dengan baik, proses tersebut bisa menciptakan ikatan sehat berupa patriotisme dan simpati. Renungkanlah bagaimana perasaan Anda yang kebetulan bangsa Amerika ketika menonton parade 4 Juli Hari Kemerdekaan Amerika. Apakah mengherankan kalau tidak ada calon yang menghormati dirinya yang berani tidak muncul pada parade 4 Juli itu? Kalau dilakukan dengan buruk, memantapkan seperti dengan sahu itu bisa memperlihatkan keburukan kolektif yang menakutkan. Hitler adalah contohnya. Ia kaitkan kondisi-kondisi spesifik pikiran dan emosi dengan salib Nazi, pasukan-pasukan yang berbaris tegap, serta pengarahan massa. Ia tempatkan orang dalam kondisi-kondisi intensif dan sementara mereka berada dalam kondisi tersebut. Ia secara konsisten memberi mereka stimuli yang spesifik dan unik sehingga kemudian ia tinggal memberikan stimuli yang sama seperti mengangkat tangannya yang terbuka dengan gerakan melambai untuk membangkitkan emosi yang telah ia kaitkan dengan itu. Ia terus menggunakan peralatan ini untuk memanipulasi emosi dan oleh karenanya juga kondisi serta perilaku bangsa. Dalam bab tentang mengubah cara pandang, telah kita bahas bahwa stimuli yang sama bisa mempunyai makna yang berbeda-beda tergantung kepada cara pandang Anda, cara pandang kita. Memantapkan seperti dengan sauh terjadi dengan cara yang positif maupun negatif. Hitler mengkaitkan emosi-emosi positif kuat dan bangsa dengan simbol-simbol Nazi bagi para anggota partainya. Ia juga mengaitkannya dengan kondisi-kondisi ketakutan pada lawan-lawannya. Apakah salib Nazi itu mempunyai arti yang sama bagi seorang anggota komunitas Yahudi seperti bagi seorang prajurit Nazi? Jelas tidak. Tetapi komunitas Yahudi mengambil pengalaman dalam sejarah ini dan menciptakan sauh positif yang ampuh yang membantu mereka membangun bangsa dan melindunginya di dalam keadaan yang seharusnya mustahil. Sauh auditori takkan pernah lagi yang banyak digunakan orang Yahudi menempatkan mereka dalam kondisi berkomitmen total untuk melakukan apapun untuk melindungi hak-hak kedaulatan mereka. Banyak analis politik menganggap bahwa kelirulah partai Jimmy Carter ketika mencoba menghapuskan kemistikan jabatan Presiden Amerika Serikat. Pada awal masa jabatannya, setidaknya Carter pangkas sauh-sauh kepresidenan yang paling kuat, pesta upacara, hal-hal seperti memutarkan Hail to the Chief. Niatnya mungkin layak dikagumi, walaupun dari sudut taktis itu mungkin bodoh. Pemimpin itu efektif ketika mereka bisa memanfaatkan sauh-sauh ampuh untuk menggerakkan dukungan. Tidak banyak presiden yang pernah membungkus dirinya dengan bendera seperti Ronald Reagan. Entah Anda suka politiknya atau tidak, sungguh sulit disangkal keterampilannya atau keterampilan penasihat-penasihatnya dalam simbiolisme politik. Memantapkan seperti dengan sauh itu tidaklah terbatas hanya kepada emosi-emosi dan pengalaman-pengalaman paling mendalam. Komedian pun ahli dalam hal ini. Komedian yang baik tahu bagaimana caranya menggunakan nada, ungkapan atau fisiologi spesifik untuk langsung membuat penonton tertawa. Bagaimana caranya sih? Mereka lakukan sesuatu yang membuat Anda tertawa dan sementara Anda berada dalam kondisi intensif yang spesifik tersebut. Mereka memberikan stimuli yang spesifik dan unik seperti senyum atau ekspresi wajah tertentu atau mungkin nada suara tertentu. Mereka lakukan ini secara konsisten hingga kondisi tertawa itu dikaitkan dengan ekspresi mereka. Tak lama kemudian mereka tinggal membuat ekspresi serupa dan Anda mau tidak mau tertawa. Richard Pryor adalah ahlinya dan Johnny Carson berhasil mempengaruhi seluruh kebudayaan. Ia tinggal memberikan ekspresi khasnya itu dan bahkan sebelum ia selesai menceritakan leluconnya, pendengarnya sudah tertawa.
Ia telah melakukannya demikian sering sebelumnya. Mereka sudah tahu bagaimana kelanjutannya. Tetapi pikiran mereka tetap saja memicu kondisi yang sama. Dan apa yang terjadi ketika Rodney dengar Fred mengatakan, "Ambillah istri saya." Secara hakiki tidak ada yang lucu dalam kata-katanya itu, tetapi ungkapan tersebut dimantapkan seperti dengan sauh ke dalam sebuah lelucon yang demikian terkenalnya sehingga hampir siapapun bisa mengatakan kata-kata tersebut dan membuat orang tertawa. Itu saja dulu guys, kita akan sambung ke halaman 340. Sekian, bye bye.